Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengarkan bahwa Duklong telah mati dan kemudian awal cerita baru pun dimulai. Apakah nantinya Fang Yuan akan menghadapi para fan rebel dari masa lalu? Apalagi sekarang Gu Nasib kan sudah tiada ya. Maka para fan rebel dari masa lalu yang memang dulunya punya ambisi untuk abadi pasti sudah menyiapkan pengaturan mereka. Dan tentu tidak hanya jiwa spektral. Kita cari tahu perlahan kelanjutan kisah ini di part 427. Kini di dalam surga hitam, seekor makhluk jiwa kuno melarikan diri dengan panik. Bentuknya menyerupai kuda, tetapi punya wajah manusia. Wajah itu kini dipenuhi teror dan ketakutan. Makhluk jiwa kuno itu berlari ke arah yang tak menentu. Lalu tak lama kemudian gerakannya mulai melambat, sementara ratapan pilunya semakin lirih dan lemah. Beberapa saat kemudian dia benar-benar berhenti di udara, melayang diam di langit malam. Tanpa ada suara sedikit pun, tubuh raksasanya hancur berkeping-keping, menunjukkan sosok seorang immortal. Wajah immortal itu pucat pasi, rambutnya terurai hingga ke dada. Dia tidak lain adalah jiwa spektral. Jiwa spektral meraih inti jiwa dari makhluk itu. Esensi jiwa yang terkandung dalam makhluk itu diserapnya. Namun dia tampak belum puas. Jiwa spektral lalu memasukkan inti jiwa itu ke dalam mulutnya, lalu mulai mengunyahnya seperti permen. Tanpa menggunakan gerakan pembunuh jalur jiwa, aku perlu waktu untuk mencerna jiwa seperti ini. Jiwa spektral tampak mendengus tidak puas. Setelah dia berpisah dengan Zheng Yuan dan juga Brei Ziwei, dia terus memburu makhluk jiwa di surga hitam. Tapi entah mungkin karena nasib buruk atau karena begitu banyak makhluk hidup telah musnah akibat gelombang Qi, dia hampir tidak menemukan mangsa yang sepadan. Sampai saat ini dia hanya bertemu dengan makhluk jiwa yang sendirian atau yang dalam kelompok kecil. Jumlahnya pun tidak lebih dari 5 ekor. Jumlah itu terlalu sedikit, tidak seperti lingkungan dari surga hitam biasanya. Kini dengan wajah masam, jiwa spektral terus melaju ke depan. Jika level pencapaianku masih seperti dulu, aku bisa menemukan pasukan makhluk jiwa hanya dengan mengandalkan insting. Bahkan Fang Yuan pun tak akan lolos dari deteksiku. Sayang sekali, aku harus memulai semuanya dari awal. Tapi karena Gu Nasib akhirnya telah hancur, kehendak surga tak lagi bisa menghalangi jalanku untuk kembali menjadi fan rebel. Setelah aku berhasil, aku ingin melihat siapa yang masih berani menghalangiku. Bahkan jika itu adalah seorang fan rebel, aku pasti akan membunuhnya. Saat jiwa spektral bergerak tanpa suara, kilatan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Dia akhirnya menemukan rombongan makhluk jiwa. Setelah mendekat, jiwa spektral melihat bahwa pasukan itu berjumlah lebih dari 3 juta ekor. Selain itu, bukan hanya jumlahnya yang besar, tapi kualitas mereka pun sangat tinggi. Hanya dengan sekali pandang, jiwa spektral telah menemukan 6 binatang jiwa abadi dan ada lebih dari 30 binatang jiwa kuno terpencil. Niat membunuh seketika meluap di hati jiwa spektral. Dia bersiap menyerang. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Penemuan ini cukup mengejutkan. Mengapa ada 3 immortal jalur jiwa di sini? 3 immortal itu sedang mengendalikan pasukan makhluk jiwa itu. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuan itu berada di tengah sebagai pemimpin. Penampilannya cukup sederhana. Matanya abu-abu dan aura peringkat 8 terpancar tanpa ia sembunyikan.
Sementara dua laki-laki itu adalah peringkat 7. Yang satu bertubuh tinggi besar dengan mengenakan zirah lengkap, sementara yang satu lagi tinggi kurus sambil memegang tongkat bambu. Ketiganya mengenakan jubah hitam dengan desain yang sama. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama. Jiwa spektral mengerti bahwa mereka adalah para immortal dari surga hitam. Jiwa spektral pun lalu mengenali aura mereka. Dia mencibir dan membatalkan niatnya untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia diam-diam menyusup di tengah pasukan makhluk jiwa itu. Sementara itu, saat ini, ketiga immortal itu mengendalikan pasukan itu dengan susah payah. Kedua laki-laki tampak kelelahan, keringat memenuhi dahi mereka. Sementara sang perempuan adalah seorang peringkat 8. Kini dia tampak lebih baik karena sebelumnya telah beristirahat. Dia lalu berkata, "Kalian berdua boleh berhenti. Aku akan mengambil alih." Mendengar itu keduanya langsung menghela nafas lega. Kemudian laki-laki berbadan kurus segera berkata, "Bibi, hanya kamu yang mampu mengendalikan pasukan makhluk jiwa sebesar ini sendirian. Bahkan jika kami berkultivasi selama 8 kehidupan, kami tetap tidak akan mencapai setengah dari pencapaianmu." Perempuan itu lalu menatapnya dengan wajah tidak senang. "Kalau 8 kehidupan masih tidak cukup untuk mencapai levelku, lebih baik kau akhiri hidupmu sendiri." Mendengarnya, laki-laki kurus itu langsung tersenyum canggung. Sanjungannya justru menjadi bumerang yang mematikan bagi dirinya sendiri. Lalu perempuan itu menghela nafas sejenak. Dia berkata, "Kalian berdua adalah immortal yang paling berpotensi di klan selain aku. Sekarang nasib telah hancur, kita benar-benar memegang takdir kita sendiri. Karena itu era besar telah tiba, masa damai yang tenang kini telah berakhir. Kalau kalian tidak punya semangat untuk berjuang, maka cepat atau lambat, gua surga penenang jiwa kita akan tenggelam oleh arus zaman." "Bibi, saya mengerti," kata laki-laki kurus tinggi itu sambil mengangguk berulang kali. Adapun laki-laki bersirah lengkap di sampingnya tetap diam. Perempuan itu kembali menghela nafas. 5 wilayah telah menyatu. Ki langit dan bumi bergabung, dan gelombang Ki menyapu seluruh dunia. Bahkan surga hitam dan surga putih pun tidak luput darinya. Kemanapun gelombang itu datang, langit dan bumi akan terguncang. Gua surga tak lagi bisa disembunyikan. Dan lokasi kita pun sangat mungkin terungkap di masa depan. Kali ini, para immortal dari Gua Surga di Surga Hitam berkumpul untuk membahas cara menghadapi situasi ini. Kalian berdua mewakili diri kalian sendiri sekaligus Gua Surga penenang jiwa kita. Jadi, jangan lupakan itu. "Baik, Bibi," kata kedua immortal itu menjawab dengan hormat. Mereka bertiga sama sekali tidak menyadari bahwa jiwa spektral kini sudah berada sangat dekat dengan mereka. Dia mendengar seluruh percakapan mereka. Dalam hati jiwa spektral bergumam, "Jadi begitu. Dengan bergabungnya Ki langit dan bumi, gua surga yang tersembunyi di surga hitam dan surga putih juga terkena dampaknya." Alasannya pun sama seperti para immortal di 5 wilayah yang terpaksa memulihkan diri. Jiwa spektral memahami situasinya. Tapi para immortal di 5 wilayah terkena dampak lebih besar. Sementara penghuni 2 surga masih mampu bergerak meskipun kesulitan. Di surga hitam dan surga putih, tersembunyi tak terhitung banyaknya gua surga. Bahkan jiwa spektral tidak dapat memastikan jumlah pastinya. Perubahan dunia kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua gua surga dipaksa menampakkan diri
seperti ikan yang terlempar keluar dari air. Jiwa spektral segera menyadari bahwa ini adalah peluang emas baginya. Karena itu dia terus bersembunyi, mengikuti ketiga immortal itu secara diam-diam. Waktu pun cepat berlalu. Rombongan itu telah tiba di titik pertemuan Gua Surga Kristal Es, dan pertemuan itu berlangsung selama 1 hari penuh. Saat perempuan yang sebelumnya keluar dari sebuah gua surga, 2 immortal yang mengikutinya segera menyambutnya dan bertanya, "Bibi, bagaimana hasil diskusinya?" Perempuan itu menggeleng pelan. Lalu pada saat itu, seorang laki-laki yang dinamai Ye Tianlang juga terbang keluar dari gua surga kristal es. Keduanya berbincang sejenak sebelum akhirnya berpisah. Ye Tianlang membawa kelompok serigala surgawi malamnya, sementara perempuan itu memimpin pasukan makhluk jiwanya untuk kembali ke gua surga masing-masing. Sepanjang perjalanan, ketiga immortal itu terus bercakap-cakap. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa jiwa spektral diam-diam mengikuti mereka. Semula, jiwa spektral hanya berniat memburu makhluk jiwa. Namun setelah menyaksikan semua ini, dia mengubah rencananya. Dia berniat mengikuti ketiga orang ini ke gua surga mereka. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah gua surga penenang jiwa. Dari namanya saja, jiwa spektral bisa menebak bahwa fondasi dari gua surga itu berfokus pada jalur jiwa. Karena itu mendatanginya tampak lebih menggoda bagi jiwa spektral. Karena di sana pasti ada banyak yang bisa dia makan. Jiwa spektral bergumam, gelombang Qi sedang mengamuk di 5 wilayah dan 2 surga. Kekuatan-kekuatan gua surga di surga hitam dan surga putih tidak akan bisa terus bersembunyi. Aku bisa memanfaatkan mereka untuk menyerang kekuatan-kekuatan lain dan mempercepat pemulihanku. Musuh jiwa spektral memang bukan hanya Fang Yuan. Dia juga harus menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti pengadilan surgawi dan juga surga panjang umur. Kini, setelah Gunasip hancur, bukan hanya dia yang punya kesempatan untuk bangkit kembali. Para Venerable lain pun punya peluang yang sama besarnya. Karena Fang Yuan untuk sementara menghilang, jiwa spektral harus mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Meskipun sifat alaminya adalah pembantai, ada banyak juga cara untuk membunuh. Menjadikan orang lain sebagai senjata, itu juga merupakan metode pembunuh tingkat tinggi. Dan sekarang, dia berniat untuk menggunakannya. Ketiga immortal yang saat ini memimpin para pasukan jiwa itu sama sekali tidak mengetahui bahwa gua surga penenang jiwa mereka kini telah menjadi target dari monster yang paling menakutkan di dunia saat ini. Sementara itu, Ye Tianlang, dia telah kembali ke gua surga serigala malamnya. Ada banyak immortal yang langsung datang menyambutnya. Ye Tianlang berkata, "Pemimpin gua surga kristal es ingin kita membentuk aliansi untuk menghadapi 5 wilayah. Ini adalah masalah yang rumit." Ye Zi, salah satu pemimpin yang ada di bawah Ye Tianlang, lalu berkata, "Sungguh itu rumit. Sekarang Gunasip telah hancur, 5 wilayah telah menyatu dan Qi langit serta bumi bergabung. Gelombang Qi pun terus mengamuk di seluruh dunia. Tidak ada gua surga yang bisa terus bersembunyi. Kita hanyalah kekuatan kecil yang berdiri sendiri. Jika 5 wilayah menyerang, kita tak akan mampu bertahan. Namun kita juga harus memusuhi mereka. Kita manusia, sedangkan pemimpin gua kristal es dan yang lain adalah bagian dari varian manusia. Saat ini 5 wilayah jauh lebih kuat daripada kedua surga. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi, mengapa kita tidak bergabung saja dengan 5 wilayah?
Ye Tianlang tertawa. Ye Zi, kau memang yang paling memahami pikiranku. Itulah yang sedang kupikirkan. Jika kita bekerja sama dengan varian manusia, kita akan dianggap sebagai pengkhianat oleh umat manusia. Bahkan jika 5 wilayah semula tidak berniat menyerang kita, mereka pasti akan berubah pikiran jika mengetahui bahwa kita bekerja sama dengan varian manusia. Tetapi, kita juga tidak bisa sembarangan bergabung dengan kekuatan dari 5 wilayah. Dataran utara jelas mustahil untuk kita bergabung dengan mereka. Lalu, keempat wilayah lainnya pun belum tentu mau menerima kita. Dan jika kita melakukannya, maka pemimpin Gua Surga Kristal Es serta yang lainnya juga pasti akan bangkit menyerang kita. Ye Tianlang tampak menghela nafas sejenak, lalu kemudian berkata lagi, "Dan karena itulah, aku telah mencapai kesepakatan dengan Leng Hui dari Gua Surga Penenang Jiwa. Kita akan maju dan mundur bersama, menyatukan kekuatan Gua Surga Manusia. Mengenai pihak mana yang akan kita dekati, menurutku, pengadilan surgawi dan benua tengah adalah pilihan terbaik. Kita akan menghubungi mereka secara diam-diam terlebih dahulu." Ye Tianlang adalah pemimpin yang berpengalaman. Selain memiliki kultivasi peringkat 8, dia juga sangat piawai dalam politik. Tidak seorang pun di Gua Serigala Malam yang berani menentang keputusannya. Karena kini dia telah menetapkan arah, maka para immortal lainnya hanya bisa mematuhinya. Kehancuran Gunasip serta penggabungan 5 wilayah telah memicu perubahan yang tak pernah terbayangkan. Kekuatan-kekuatan yang dulu bahkan tidak pernah terlihat, kini mulai bermunculan dari balik bayangan. Mereka mungkin dulu hanya bisa bersembunyi, tapi karena sekarang posisi mereka semakin sulit, mereka harus bertindak untuk bisa terus bertahan hidup. Dan di sini kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan itu mulai menentukan arah tujuan mereka untuk bekerja sama. Salah satunya adalah Gua Surga Serigala Hitam, yang mana mereka memilih untuk berpihak pada pengadilan surgawi. Loh, pengadilan surgawi masih ada. Kita akan cari tahu apa yang terjadi di pengadilan surgawi setelah pertarungan itu. Kini aula utama dari pengadilan surgawi akhirnya selesai diperbaiki. Saat ini, Qin Dingling yang memegang kendali penuh dari pengadilan surgawi. Mereka telah gagal memperbaiki Gunasip. Mereka juga telah melalui pertempuran yang sangat sengit dan menderita kerusakan besar. Bahkan sekarang, banyak bagian dari pengadilan surgawi yang masih berupa reruntuhan. Sungguh itu adalah penghinaan yang tak termaafkan bagi anggota dari pengadilan surgawi. Sementara itu saat ini, Qin Dingling tampak meletakkan gufana dari jalur informasi yang baru saja ia baca. Wajahnya tetap tenang, tapi cahaya dingin berkilat tajam di matanya. Kenangan dari pertempuran kembali muncul di dalam pikirannya dan membakar amarah di dalam hatinya. Setelah rencana dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah berhasil, Duklong akhirnya gugur dalam pertempuran. Dan setelah itu Fang Yuan pun mundur. Namun para immortal dari 3 wilayah terus menekan pengadilan surgawi. Pada saat yang paling genting antara hidup dan mati, metode yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Asal Abadi akhirnya aktif. Ki kemarahan, ki kesialan, dan ki kesedihan, serta berbagai jenis ki lainnya menyerbu para immortal dari 3 wilayah. Dan karena itu, kondisi dari para immortal 3 wilayah melemah secara drastis. Sebenarnya metode ini semula disiapkan untuk menghadapi Fang Yuan. Tetapi sebelumnya, metode ini ditahan oleh Yang Mulia Iblis Tanpa Batas. Lalu, setelah pertarungan antara Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dan juga Yang Mulia Konstelasi Bintang di Paviliun Penyesalan Ketidaksempurnaan berakhir, akhirnya kedua sosok itu menghilang. Dan
Pengekang yang diikat oleh Yang Mulia Iblis tanpa batas pun akhirnya terlepas, sehingga metode dari Yang Mulia Asal Abadi kembali berfungsi sepenuhnya. Oleh karena itu, pengadilan surgawi dapat membalikkan keadaan. Dan untungnya, meski Feng Jiuge telah membantu Fang Yuan memperbaiki nasib, tapi dia tidak menyerang pengadilan surgawi secara langsung. Berkat hal itu, pengadilan surgawi masih mampu bertahan dan melancarkan serangan balasan. Mereka mampu mempertahankan posisi di tengah pertempuran yang nyaris menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, para immortal dari 3 wilayah pun tak punya pilihan selain mundur dengan memanfaatkan Istana Naga, altar bencana dan keberuntungan, serta pavilion bambu sebagai perlindungan. Dan sejak itu, pengadilan surgawi mulai berbenah diri memperbaiki kondisi mereka. Secara umum, para immortal dari pengadilan surgawi sendiri tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan yang terjadi karena penggabungan Ki, langit, dan bumi. Lagi pula mereka memang tidak memiliki apertur abadi karena semua sudah diserahkan pada pengadilan surgawi. Mereka hanya mengandalkan apertur hantu, sehingga mereka dapat bergerak dengan leluasa. Kondisinya mirip dengan Zheng Yuan dan juga Peri Ziwei. Sejak itu mereka mulai berbenah dan memperbaiki pengadilan surgawi sekali lagi. Memang akan menjadi pertanyaan, apakah pengadilan surgawi akan bangkit seperti pengadilan surgawi sebelumnya, atau justru akan menjadi lebih kuat, sama seperti yang Duklong katakan di masa lalu. Tentu kita akan menantikan dobrakan dari pengadilan surgawi. Sementara itu kita akan intip bagian lain di benua tengah, tepatnya di Gunung Danau Hati. Di sana ada sebuah tanah terberkati yang menjadi markas utama dari Sekte Afinitas Roh. Di dalam tanah terberkati itu, terdapat sebuah wilayah yang bernama Lembah Hujan Tenang. Feng Jinhuang kini ada di sana. Dia berjalan dengan tenang di tengah hujan gerimis yang baru saja turun. Dengan bermandikan rintik hujan, langkah Feng Jinhuang tanpa sadar melambat. Udara segar dipenuhi aroma rerumputan menyeruak. Di sekitarnya terbentang hamparan hijau samar yang menenangkan mata. Hujan itu sendiri tidak terasa dingin. Tetesannya lembut, tenang, serta damai. Feng Jinhuang mengetahui bahwa hujan itu disebut dengan hujan tenang. Ketika hujan itu turun, semua suara akan terserap dan dunia di sekitarnya berubah menjadi sunyi senyap. Dalam keheningan itu, seseorang bahkan dapat mendengar detak jantung serta nafas mereka sendiri. Hujan tenang sendiri adalah material abadi peringkat 6. Dan lembah ini adalah titik sumber daya yang secara khusus menghasilkan hujan tenang, sehingga tempat ini dinamakan Lembah Hujan Tenang. Jadi setelah Feng Jiuge mengkhianati pengadilan surgawi sebelumnya, lalu kemudian dia menghilang, istrinya, sekaligus ibu dari Feng Jinhuang, Peri Baiking, dia meminta untuk dipindahkan ke Lembah Hujan Tenang untuk mengumpulkan hujan tenang. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat itu. Lalu setiap kali hujan tenang turun, lembah itu akan dipenuhi alunan musik yang menyerupai petikan sitar dan tiupan seruling. Seolah-olah itu menjadi ratapan kesedihan dari Peri Baiking. Feng Jinhuang telah mendengar desas-desus itu dan dia pun merasa cemas, sehingga dia memilih datang ke lembah itu untuk menemui ibunya. Gerimis hujan tenang terus turun, dan benar saja, mulai terdengar alunan sitar dan seruling yang mengalun lembut di udara. Suara sitar menyebar luas seperti awan putih di langit, tampak kuno, merdu dan memikat hati. Sementara itu suara seruling bernada tinggi dan berubah-ubah secara tajam. Dia seperti seekor elang ganas yang membelah langit, menembus lalu merobek angin dan awan. Pada awalnya,
suara sitar dan seruling itu saling bersahutan, seolah dua insan yang sedang bercakap-cakap kalimat demi kalimat. Tapi kemudian, kedua suara itu mulai mendekat dan mulai berpadu. Awan putih berkumpul, sementara elang terbang menembus kabut. Dua alunan musik itu menyatu, menciptakan keindahan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sampai pada akhirnya, suara sitar dan seruling menjadi satu kesatuan. Kelembutan sitar berpadu dengan kejernihan dari seruling, menghasilkan harmoni yang unik dan menakjubkan. Feng Jinhuang bahkan terpukau oleh karena alunan musik itu. Dia lalu melangkah lebih jauh ke dalam lembah, hingga akhirnya menemukan ibunya. Peri Baiking kini duduk di sebuah pavilion bambu. Dua gufana jalur suara berputar mengitarinya seperti mutiara giok putih. Kedua gu itu adalah gu sitar dan juga gu seruling. Lalu ketika Feng Jinhuang memasuki pavilion, musik pun perlahan berhenti. Sebenarnya, Peri Baiking telah menyadari kedatangan putrinya sejak lama. Dia lalu berbalik perlahan dan berkata, "Ini adalah lagu penyatuan abadi dan iblis. Ini dulu diciptakan ayahmu ketika kami saling jatuh cinta. Lagu ini adalah lambang dari hubungan kami. Aku masih ingat saat pertama kali ayahmu memainkannya untukku. Dia berkata bahwa sejatinya abadi dan iblis pada dasarnya berasal dari sumber yang sama. Bahkan yang mulia asal abadi pernah disebut yang mulia asal iblis oleh varian manusia. Lagu ini punya makna yang sangat mendalam. Karena itu ayahmu sangat menghargainya dan tidak pernah menggunakannya untuk bertarung. Namun, dia memainkannya selama perang takdir." Nada suara Peri Baiking berubah saat dia kemudian menatap Feng Jinhuang. Daftar nama itu telah diumumkan. Feng Jinhuang mengangguk. "Aku tahu, sebelumnya sekte merekomendasikanku, tetapi pengadilan surgawi tidak memberikan tanggapan. Kali ini sekte justru merekomendasikan Sun Yao dan pengadilan surgawi langsung menyetujuinya." Peri Baiking lalu berkata dengan tenang, "Sebenarnya sekte masih ingin merekomendasikanmu. Namun Li Junying dan Su Hao menghalanginya. Dan akhirnya mereka mendorong Sun Yao sebagai gantimu. Bagaimana perasaanmu terhadap hasil ini, putriku?" Feng Jinhuang tersenyum tipis. Senyumnya tampak secemerlang bunga yang mekar. Hal itu seolah membawa cahaya matahari ke dalam pavilion bambu. "Ibu, mengapa ibu masih mengujiku? Sejak ayah mengkhianati pengadilan surgawi, aku sudah mempersiapkan diri untuk hal semacam ini. Dalam situasi saat ini, keadaannya bahkan tidak lebih buruk dari yang kubayangkan. Apalagi ku immortal jalur mimpiku pun masih ada di tanganku." Peri Baiking tersenyum. Di jalan kebenaran, perebutan paksa bukanlah hal yang langka. Hanya saja tindakan itu biasanya akan dibungkus dengan nama kebenaran dan moralitas. Bagus sekali jika kau sudah memahami hal ini. Namun kau tak perlu khawatir. Ayahmu meninggalkan pengadilan surgawi, tetapi dia juga menciptakan lagu nasib. Kekuatan tempurnya kini telah diakui seluruh dunia. Baik pengadilan surgawi maupun sekte afinitas roh tidak akan berani menyentuhmu. Seketika ekspresi Feng Jinhuang langsung berubah tidak senang ketika mendengar itu. "Ibu tak perlu membela ayah. Meskipun aku bisa memahami alasannya, aku tidak akan memaafkannya begitu saja. Dia tiba-tiba menentang pengadilan surgawi tanpa memberitahu kita sedikit pun. Itu sama saja dengan dia meninggalkan istri dan putrinya.
Suatu hari nanti, kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan meminta penjelasan darinya." Mendengar itu, peri Viking tertawa pelan sambil menggelengkan kepala. Ia melangkah mendekat, lalu menggenggam tangan putrinya. "Kau salah paham pada ayahmu. Lagu penyatuan abadi dan iblis adalah lambang cinta kami. Selama ini, dia hanya memainkannya untukku. Lalu ketika dia menggunakan lagu itu dalam perang takdir, dia sedang menyampaikan pesan kepadaku, bahwa jalan kebenaran dan jalan iblis pada hakikatnya tidak berbeda. Perasaannya kepadaku tidak akan pernah berubah. Bahkan jika dia meninggalkan jalan kebenaran dan kembali ke jalan iblis, keluarga kami tetap tidak akan pernah terpisah. Percayalah padaku, jika aku menunjukkan sedikit saja niat untuk meninggalkan sekte afinitas roh, dia pasti akan datang menjemputku. Dia itu sangat memahamiku. Dia tahu bahwa aku tidak ingin menjadi anggota dari jalan iblis. Karena itu, dia memberi kita kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri. Dia tidak ingin cita-citanya menjadi beban bagi kita." Peng Jinhuang mendengus dingin. Tapi ayah lebih memilih membantu Fang Yuan daripada guruku. Memang guru terkadang keras kepala dan terus membicarakan tentang takdir. Namun pada akhirnya, dia adalah orang yang benar-benar peduli padaku. Sebaliknya, ayah justru terlalu dingin dan tidak berperasaan. Peng Jinhuang lalu berdiri. Dia menatap ibunya sesaat lalu berkata, "Karena ibu baik-baik saja, maka aku akan pergi sekarang." Peri Viking memandang putrinya yang melangkah menjauh sambil menghela nafas. Anak ini benar-benar seperti ayahnya. Lalu ketika Feng Jinhuang meninggalkan lembah hujan tenang, dia bertemu dengan dua orang master Gu wanita. Yang satu cantik, sedangkan yang lainnya berwajah imut. Keduanya adalah sahabat lamanya. Dan sejak tadi mereka sudah menunggu Feng Jinhuang dengan cemas di luar lembah. Begitu melihat Feng Jinhuang, wajah mereka langsung berseri-seri. Mereka segera berlari dan menghampirinya. "Kakak senior, kami mendengar bahwa kamu datang kemari. Jadi kami segera mencarimu," seru wanita cantik yang tak lain adalah Qin Juan. Lalu wanita yang imut alias Sun Yao berkata, "Kakak senior, aku sungguh meminta maaf padamu. Aku tidak bermaksud untuk merebut kesempatanmu." Ekspresinya terlihat dipenuhi rasa bersalah dan juga kegelisahan. Qin Juan dan Sun Yao adalah teman dekat Feng Jinhuang sejak awal. Mereka selalu mengikutinya sejak dulu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Feng Jinhuang mengikuti Duklong untuk melatih jalur mimpi, sehingga mereka jarang bertemu. Feng Jinhuang tampak tertawa dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Sun Yao. "Yao, kamu berhasil karena kemampuanmu sendiri. Jadi kenapa kamu harus meminta maaf padaku? Kuota nominasi itu hanyalah masalah kecil. Apakah menurutmu aku tidak bisa menjadi seorang immortal tanpa bantuan dana dari pengadilan surgawi? Bagiku, menjadi immortal sama sekali bukanlah masalah. Yang perlu kupikirkan hanyalah immortal seperti apa yang ingin kucapai. Tapi bagimu, ini adalah kesempatan yang langka. Jadi, kau harus memanfaatkannya sebaik mungkin." Mendengar itu, Sun Yao mengangguk. Dan setelah bicara pada Sun Yao, Feng Jinhuang menoleh ke arah Qin Juan. "Juan, kamu selalu rajin dan tekun. Tapi kali ini, saat menyatu dengan tanda Dao jalur surga, kenapa kamu sampai pingsan? Andai saja kau tidak pingsan, nominasi itu mungkin juga akan menjadi milikmu." Qin Juan menundukkan kepala dan menjawab lirih, "Kakak senior, maafkan aku.
aku memang lalai dalam kultivasiku. Tapi dengan segera Sun Yao menjelaskan, "Tidak senior, bukan begitu." Kak Qin Juan terluka saat itu, dan karena itulah dia tidak mampu bertahan dan akhirnya pingsan saat proses penggabungan tanda Dao jalur surga. Mendengar itu, Feng Jinhuang mengangguk. Jadi begitu, sungguh sayang sekali. Setelah Fang Yuan menghancurkan Gu Nasib, Gu itu dimurnikan menjadi tak terhitung banyaknya menjadi tanda Dao jalur surga yang tersebar ke seluruh dunia. Semakin banyak tanda Dao jalur surga yang diserap seseorang, semakin besar juga manfaatnya di masa depan. Baik untuk kultivasi maupun pengembangan aparatur abadi, semuanya akan sangat membantu. Tapi, jika tidak mendapatkannya pun bukan masalah besar. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah kesempatan. Yang benar-benar menentukan pencapaian seseorang tetap adalah bakat dan usahanya sendiri. "Ya kakak senior, aku akan mengingat ajaranmu," kata Qin Juan sambil membungkuk dengan hormat. Feng Jinhuang kembali tersenyum dan berkata, "Ayo, sudah lama kita tidak bersama. Hari ini aku akan memberikan beberapa petunjuk untuk kalian berdua." Mendengar itu wajah Qin Juan dan Sun Yao langsung dipenuhi kegembiraan. "Sungguh, itu hebat. Kita memang sudah lama tidak berkumpul." Sun Yao berseru sambil melompat-lompat kecil. Lalu ketika wanita itu berjalan berdampingan, mereka perlahan meninggalkan lembah hujan tenang. Di dalam lembah, peri Viking menarik kembali metode investigasinya. "Putriku, kau benar-benar telah menjadi dewasa," gumam peri Viking yang kini wajahnya dipenuhi rasa lega. Feng Jinhuang memahami dengan jelas posisinya sendiri, situasi pengadilan surgawi, serta hubungan rumit di antara 10 sekte kuno. Dia punya pandangan sendiri terhadap tindakan Feng Jiuge, tetapi dia mampu mengesampingkan emosi pribadinya dan menilai segala sesuatu secara rasional. Kematangan semacam itu membuat peri Viking merasa tenang. "Mungkin pengkhianatanmu justru mempercepat pertumbuhan putri kita. Kita harus membiarkannya berjalan di jalannya sendiri. Dan sebagai seorang ibu, yang dapat kulakukan hanyalah mendoakan yang terbaik untuknya. Tapi tentu saja, jika ada orang di sekte yang tidak tahu batas dan bertindak terlalu jauh, aku juga tidak akan tinggal diam." Tatapan peri Viking tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sementara itu di saat yang sama, di gunung yang lain, puncak kasih sayang namanya, Li Junying dan Su Hao dari sekte Afinitas Roh datang mengunjungi Zhao Lianyun. Zhao Lianyun sendiri sudah ditunjuk oleh sekte sebagai penguasa puncak kasih sayang. Keberhasilannya hingga mencapai posisi saat ini tidak hanya berasal dari kemampuannya sendiri, tetapi juga berkat dukungan Su Hao dan Li Junying. Selama kultivasi sebagai immortal serta mengelola aparatur abadinya, kedua immortal itu banyak membimbingnya, membantunya menghindari berbagai kesalahan. Zhao Lianyun selalu mengingat bantuan itu. Dan karena itu, ketika Su Hao dan Li Junying datang, dia segera menghentikan kultivasi tertutupnya dan menyambut mereka secara pribadi. Namun, setelah mendengar tujuan kedatangan mereka, Zhao Lianyun langsung merasa gelisah. "Senior, kalian ingin aku menggunakan statusku sebagai peri generasi ini untuk menekan Feng Jinhuang dan peri Viking?" Mata Su Hao memancarkan kebencian. "Benar, inilah kesempatan terbaik untuk melakukan itu." Tampaknya Su Hao dan Li Junying tak lagi kuasa menahan kebenciannya pada peri Viking dan keluarganya. Entah rencana apa yang sedang mereka siapkan. Daripada mencari tahu tentang itu, kita akan beralih ke tempat yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita.
bagaimana kondisi Fang Yuan saat ini. Kini di dalam aparatur abadi berdaulat, baik mini 5 wilayah maupun mini 9 surga, semuanya berada dalam kekacauan total. Seluruh dunia berguncang hebat. Pegunungan di perbatasan selatan mini runtuh satu persatu. Hal itu membuat perubahan bentang alam secara drastis. Aliran sungai di mini benua tengah pun berpindah jalur, memicu banjir besar terjadi. Sementara gurun barat mini, badai pasir mengamuk di mana-mana, menelan kota serta oasis tanpa ampun. Lalu, di mini dataran utara, badai salju yang dahsyat bertiup kencang. Di tengah badai itu, ada nyala api putih bersih berkibar tertiup angin. Api itu menempel dan membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Ini adalah material abadi jalur api yang sangat istimewa, api es beku. Di tempat-tempat yang dipenuhi tanda dao jalur es dan salju, terdapat kemungkinan tertentu untuk melahirkan api semacam ini. Sebagian besar, tubuhnya dipenuhi tanda dao dari jalur es dan salju. Tetapi inti nyalanya terkandung tanda dao jalur api yang sangat padat. Kita tidak boleh membiarkan api es beku menyebar, Sweer berseru. Dia sedang memimpin upaya untuk penyelamatan. Fang Yuan memberinya tugas untuk mengelola 3 gunung suci. Dia bertanggung jawab atas formasi kristal salju dan pertumbuhan suku manusia salju. Kini, api es beku mulai menyebar ke seluruh 3 gunung suci. Begitu kobaran api itu membesar, baik manusia salju maupun monster salju akan terbakar hidup-hidup. Karena itu sekarang seluruh suku manusia salju jatuh dalam kekacauan. Mereka berlarian tanpa arah. Mereka saling menginjak dan menyebabkan lebih banyak korban yang sebenarnya bisa dihindari. Lalu di tengah kepanikan itu, hanya segelintir Master Gu yang masih berusaha menjaga ketertiban. Sayangnya, dengan kekuatan mereka, mustahil untuk melawan material abadi seperti api es beku. Oh tidak, api es beku bahkan telah mencapai esensi kristal jalur es. Wajah Sweer langsung pucat, karena dia terlalu fokus untuk menyelamatkan anggota sukunya. Dia terlambat menyadari bahwa kobaran api itu telah menjalar ke inti formasi kristal salju es. Esensi kristal jalur es merupakan jantung dari formasi itu. Fang Yuan menggunakan formasi itu untuk menyebarkan energi es yang dihasilkan oleh esensi kristal dan secara perlahan mengubah lingkungan sekitar hingga menjadi habitat yang ideal bagi manusia salju. Sweer hanya bisa menyaksikan api es beku itu membakar esensi kristal itu. Dia sama sekali tak berdaya. Air matanya mengalir di pipi. Formasi kristal salju adalah formasi masa depan dari suku manusia salju. Dan Fang Yuan telah mempercayakan tugas itu padanya. Tapi kini, semua hancur karena kelalaiannya. Dia merasa telah mengecewakan sukunya. Dia merasa telah mengecewakan Fang Yuan. Lalu di tengah rasa penyesalan itu, pada saat itulah satu sosok muncul. Fang Yuan. Sweer pun tertegun dan wajahnya seketika dipenuhi kegembiraan. Fang Yuan kemudian mengulurkan tangan ke depan dan meraih ruang hampa. Seketika seluruh api es beku di dalam formasi tertarik ke telapak tangannya. Pada saat itu, tubuh Fang Yuan tampak sedikit bergetar. Jejak-jejak putih pucat tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Dari jejak itu, Sweer merasakan kekuatan agung yang seolah mewakili langit dan bumi itu sendiri. Dia tahu bahwa itu adalah tanda dao jalur surga. Ya surga. Jumlahnya begitu banyak, pasti ada lebih dari 1000, kata Sweer spontan. Dia segera menutup mulutnya karena terkejut. Setelah itu Fang Yuan menoleh ke arah Sweer dan tersenyum tipis. Aku serahkan sisanya kepadamu. Setelah itu Fang Yuan membawa seluruh api es beku bersamanya, lalu menghilang dalam sekejap. Sweer menghela nafas lega.
Tapi rasa cemas segera muncul kembali. Tunangan tercintaku memiliki begitu banyak tanda dao jalur surga. Tidak heran, setelah perang takdir dia terus berkultivasi tertutup dan jarang bertindak. Aku benar-benar tidak berguna. Aku bahkan tidak mampu menjaga formasi kristal salju ini. Soer kembali berjanji pada dirinya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, setelah membantu Soer mengatasi krisis di mini dataran utara, Fang Yuan segera kembali ke ruang rahasianya untuk melanjutkan kultivasi tertutup. Ketika dia memperbaiki gunasib, Fang Yuan memang berada di posisi terbaik. Dia berusaha sekuat tenaga menyerap tanda dao jalur surga, dan akhirnya dia memperoleh lebih dari 3.000 tanda dao jalur surga. Dan tak diragukan lagi, dia adalah pemenang terbesar dari rencana Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Namun, manfaat yang diperolehnya terlalu besar hingga sulit untuk diproses dalam waktu singkat. Tubuh abadi berdaulat punya sifat bahwa semua tanda dao tidak saling bertentangan. Dengan tambahan lebih dari 3.000 tanda dao jalur surga, apertur abadinya pun mengalami perubahan yang sangat drastis. Perubahan terjadi dari berbagai tingkatan. Ada yang sebesar pergeseran gunung dan sungai. Ada juga yang kecil seperti perubahan arah anak sungai. Fang Yuan menganalisis. Jalur surga mengurangi kelebihan dan menutupi kekurangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan. Bahkan lingkungan ekstrim seperti formasi kristal salju akan diubah. Dan tanda dao jalur api dapat lahir di tengah tanda dao jalur es dan salju. Andai api es beku itu dibiarkan berkembang, maka seluruh mini dataran utara akan berubah total. Dalam jangka panjang, apertur abadiku memang akan memperoleh ekosistem yang lebih lengkap dan seimbang. Tapi proses ini akan menguras terlalu banyak fondasiku. Dan semua ini adalah apa yang ingin dilihat oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Fang Yuan mencibir dingin. Setelah gunasib dihancurkan, tujuan Yang Mulia Iblis Teratai Merah telah tercapai. Fang Yuan bukan lagi alat yang dibutuhkan. Karena itu, tanda dao jalur surga dijadikan sarana untuk menahan pertumbuhan Fang Yuan. Meskipun dia memahami semua ini, tapi Fang Yuan tetap harus menerimanya. Dia telah menyadari bahwa Gu Janin abadi berdaulat sebelumnya telah dirusak oleh jiwa spektral. Karena itu, hanya tanda dao jalur surga yang mampu membantunya melawan pengaturan itu. Dan Yang Mulia Iblis Teratai Merah memang memanfaatkan Fang Yuan. Tetapi, Fang Yuan juga memanfaatkan rencana jutaan tahun dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah untuk menghancurkan gunasib dan melepaskan diri dari kendali jiwa spektral. Berbeda dengan Zhao Lian Yun dan kekuatan-kekuatan besar seperti pengadilan surgawi serta surga panjang umur, di mana mereka membiarkan tanda dao jalur surga untuk mengubah apertur abadi mereka secara alami. Sementara Fang Yuan, dia memilih untuk ikut campur tangan secara aktif. Dia menolak sebagian perubahan dan bekerja sama dengan sebagian lainnya. Hal itu demi mempertahankan fondasi apertur abadinya semaksimal mungkin. Dan dari proses itu, Fang Yuan memperoleh pemahaman baru. Jalan surga bersifat tanpa emosi dan tidak memihak. Sementara, jalan manusia adalah bentuk perlawanan terhadap takdir. Keduanya kini saling bertaut di dalam benak Fang Yuan, memancarkan cahaya yang berbeda. Dan karena itu, Fang Yuan dapat terus berkembang. Sekarang waktunya telah tiba. Sesaat kemudian Fang Yuan pun bergerak. Dia menyimpan apertur abadi berdaulat dan tubuh utamanya muncul di luar. Tepatnya saat ini Fang Yuan berada di gurun barat. Di hadapannya berdiri sebuah pohon yang tampak aneh. Pohon itu bahkan tidak mencapai tinggi 3 meter. Cabang-cabangnya pendek, kurus dan bengkok seperti cakar raksasa. Hal itu membuat pohon ini terlihat sangat buruk. Namun, pohon ini memancarkan bayangan cahaya raksasa setinggi hampir 200 meter.
Dalam bayangan itu tampak sebuah pohon yang subur dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Cabang-cabangnya putih seperti salju, bunganya merah muda seperti bunga sakura. Di antara dedaunan dan bunga-bunga itu, tergantung gugusan buah kecil berwarna-warni yang masih belum matang. Inilah yang disebut dengan pohon 1000 harapan. Pohon ini adalah inti formasi abadi milik Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan menyimpan seluruh formasi itu dan memindahkan pohon 1000 harapan ke dalam apertur abadi berdaulatnya. Tindakan yang dia lakukan menimbulkan gelombang udara yang dahsyat, menyapu seluruh gurun seketika. Tapi tanpa memperdulikan itu, Fang Yuan lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Kini, tempat yang ditinggalkan Fang Yuan, arus udaranya mengamuk menyapu gurun, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Entah kemana tujuan Fang Yuan kali ini? Kita akan cari tahu di kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Terima kasih, see you again, dan bye.